Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Soca ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai teknologi pada Robocar atau self driving car bersama saya Laksono Kurnianggoro. Jadi mungkin sekian saja perkenalannya ya, karena di poster sudah tertulis sepertinya di situ mengenai biografi singkat saya, data-data singkat saya. Jadi kita langsung saja menuju ke materi ya. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai teknologi-teknologi yang diterapkan pada Robocar ya. Jadi di sini dulu alhamdulillah saya mempunyai pengalaman ikut di lomba ya yang diadakan oleh Hyundai. Namanya kalau bahasa Inggrisnya Hyundai Autonomous Vehicle Competition. Teman-teman mungkin bisa cari di Google atau di YouTube mengenai lomba ini. Dan nanti juga saya akan berbagi cerita sedikit mengenai apa saja sih yang dilakukan di lomba itu. Dan saya juga akan berbagi sedikit tentang teknologi apa yang diterapkan agar bisa membuat sebuah mobil yang bisa jalan sendiri seperti Google Car atau mungkin Tesla dan sebagainya. Dan di sini saya akan berbagi mengenai uh, kontribusi saya waktu uh, mengikuti lomba Autonomous Vehicle Competition ini ya. Kita singkat saja EVC, AVC, EVC. Dan di situ dulu saya tugas saya dulu adalah mendeteksi mobil yang ada di depan autonomous mobil yang kita kembangkan. Jadi untuk mendeteksi di depan ada mobil atau tidak, biar uh, autonomous car kita nggak nabrak mobil di depannya gitu. Dan dulu saya menggunakan kamera dan lidar atau laser rangefinder dulu ya. Jadi uh, nanti kita akan bahas mengenai apa yang saya lakukan untuk bisa membuat teknologi ini. Nah, yang pertama-tama kita bahas dulu tentang Robocar. Jadi Robocar itu sebenarnya apa sih? Kalau bisa kita bilang sih, yang namanya self driving car itu adalah mobil yang mampu mengenali yang mampu melakukan beberapa hal berikut ini seperti tertera dalam layar. Yang pertama jelas mobil ini harus mengenali kondisi lingkungan, dan ini artinya adalah uh, mobil itu kan nantinya akan uh, berada di jalanan ya, dan di jalanan itu mungkin ada mobil lain, ada kendaraan lain seperti motor atau mungkin sepeda, dan juga di situ ada pejalan kaki dan mungkin juga banyak uh, rambu-rambu lalu lintas. Jadi si mobil ini harus mampu dia harus mampu mengenali kondisi lingkungannya. Ya, lingkungannya kalau di jalan kan yang berarti itu tadi yang sudah disebutkan. Di depannya ada mobil kah? Kalau ada mobil berarti si mobil ini kan nggak boleh nabrak ya mobil di depannya. Kalau mungkin ada pejalan kaki atau sedang menyeberang di zebra cross, ya mobil ini kan juga tentu harus mengetahui, oh di situ ada pejalan kaki yang sedang melintas. Jadi si mobil ini bisa mengambil keputusan berdasarkan apa yang uh, dia lihat gitu tentang kondisi lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua, si mobil ini harus mampu memutuskan rute menuju ke tujuannya. Jadi kalau sebagai ilustrasi ya, kalau misalnya di Jawa itu, kalau misalnya dari Jakarta yang ada di sisi barat mau ke sebelah timur gitu, misalnya mau ke Surabaya gitu, kan bisa lewat jalur pantai utara atau jalur pantai selatan gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan self driving car ini, si self driving car ini nantinya bisa memutuskan dia mau lewat jalur pantura atau mungkin jalur pantai selatan. Dia memutuskan sendiri, mungkin berdasarkan perhitungan yang dilakukannya, mungkin berdasarkan jarak, bisa berdasarkan jarak atau mungkin juga bisa berdasarkan kondisi traffic ya. Dan yang ketiga adalah tentu saja karena namanya juga self driving car, si mobil ini harus mampu menuju ke tempat tujuannya secara mandiri, tidak perlu disupiri. Jadi kalau misalnya si pengemudi ingin
menuju ke tempat makan gitu, mungkin tinggal memasukkan saja lokasinya, mungkin menggunakan map, atau mungkin kalau sudah canggih tinggal ngomong saya mau ke uh, Mall Ambarukmo gitu misalnya, dan si mobil ini akan langsung memutuskan sendiri rutenya dan secara otomatis pergi menuju ke tempat tujuannya, tidak perlu uh, kendali lagi dari pengemudi. Dan di sini saya tunjukkan beberapa contoh ya tentang self driving car ini. Mungkin yang pertama-tama dulu, yang pertama terkenal adalah Google Car. Di sini kita bisa lihat prototipe dari Google Car. Uh, ini bukan prototipe yang pertama ya. Kalau prototipe pertama lebih mirip ke yang foto ini, yang dulu aslinya dikembangkan oleh 510 System. Kalau teman-teman tertarik ini bisa cari di Google 510 System ini. Dulu mobilnya ini masih pakai Toyota Prius kalau nggak salah ya, mobil hybrid. Dan mungkin yang sekarang pabrikan lain yang terkenal itu adalah Tesla ya. Dan seperti kita ketahui, Tesla ini sudah menjual mobilnya, dan mungkin kalau teman-teman udah sering cari-cari di YouTube gitu, mobil Tesla ini sudah bisa dibilang sudah bisa digunakan teknologi autonomousnya, walaupun belum sempurna karena seperti kita ketahui juga beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan yang melibatkan mobil Tesla ini. Nah, kita menuju ke selanjutnya. Selanjutnya adalah saya akan bercerita mengenai pengalaman saya waktu bergabung di Hyundai Autonomous Vehicle Competition. Jadi ini adalah kompetisi dulu, saya bergabung sekitar tahun 2014. Kalau teman-teman tertarik, sebenarnya teman-teman bisa cari aja di Google. Ini di copy paste aja, ini yang atas ini, atau yang bawah juga bisa, yang bahasa Korea ini. Di situ kalau di YouTube sih saya lihat ada banyak video yang teman-teman bisa belajar. Di situ ada, mungkin ada uh, sekilas tampilan-tampilan mobilnya kayak apa aja, yang di dalam mobilnya seperti apa juga banyak videonya. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa cari sendiri ya. Ini yang bawah ini bahasa Koreanya ini ya. Mire Chadongcha Kisul Gomujon. Ini artinya Mire itu masa depan, Chadongcha itu sebenarnya mobil, atau kita bisa artikan juga tentang otomotif, Kisul ini teknologi, dan ini Gomujon ini kompetisi. Jadi kalau kita artikan keseluruhannya kompetisi tentang mobil masa depan gitu, teknologi mobil masa depan. Nah, di sini ini adalah mobil buatan kami ini dari University of Ulsan. Ini seperti kita lihat ada beberapa sensor di sini, ada dua kamera kanan dan kiri. Kemudian di sini ada dua dimensi, laser dua dimensi, dan di depan sini sebetulnya juga ada laser dua dimensi. Cuman ini baru dilepas ini ya dulu. Dan di sini ada yang seperti tabung pendek, ini adalah GPS ini. Sebenarnya ada 3 GPS, 1, 2, dan 3, satu di belakang sana. Dan di belakang sini juga ada satu lagi kamera melihat ke belakang. Dan untuk gambar yang kedua ini adalah suasana lomba dulu waktu tahun 2014. Seperti teman-teman lihat di sini ada beberapa mobil ya yang sedang parkir, dan mobilnya beda-beda. Ini tergantung universitasnya, karena beberapa universitas mereka sudah bergabung selama beberapa tahun, jadi mereka mungkin mempunyai pengalaman yang berbeda, mungkin tergantung kebutuhan mereka ya. Mereka karena beberapa mobil kan membutuhkan catu daya yang itu juga bentuknya besar. Jadi kalau seperti mobil yang di sini ini kan mempunyai tempat yang lebih banyak untuk menempatkan catu daya, dan mungkin komputer dan yang lainnya yang jumlahnya cukup banyak dan cukup memakan tempat. Jadi beberapa tim mereka menggunakan mobil yang besar, beberapa tim juga menggunakan mobil yang kecil, tergantung kebutuhan mereka dan juga tergantung dana yang mereka memiliki. Kalau seperti universitas kami ini,
karena ini dulu tahun pertama kami dan kami belum berpengalaman, jadi alhamdulillah dulu mobil ini disupport oleh Hyundai ya. Jadi Hyundai memberikan mobil ini secara cuma-cuma untuk dimodifikasi agar supaya menjadi mobil yang bisa jalan sendiri gitu ceritanya. Jadi banyak yang disupport dulu di sini mobil, dan sepertinya dulu juga beberapa sensor juga disupport oleh Hyundai. Dan oke, saya akan menuju ke video saja ya ini. Saya akan tampilkan video dari YouTube. Teman-teman bisa lihat di sini dalemannya. Oke, mungkin yang ini dulu aja. Ini biar teman-teman bisa lihat gimana sih sebenarnya lombanya. Jadi teman-teman bisa klik aja di linknya, nanti ketemu ini dulu yang nomor satunya ya, yang lomba tahun 2014 dari Hanyang Daihatsu atau Universitas Hanyang. Ini bikinan yang timnya ini dari, kalau nggak salah, dari mechanical engineer. Teman-teman bisa lihat di situ udah nggak ada sopirnya dan ini mulai jalan. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa tugas ya, task. Jadi yang pertama jelas si mobil ini harus mengitari rute atau sirkuit. Dan di sini ada beberapa pantangan gitu, seperti dilihat ada speed limit, dan di sini ada yang jurinya. Kalau mereka mengibarkan bendera berarti lolos, pas, atau hasilnya bagus begitu. Dan di sini kalau nggak salah ini adalah uji top speed berapa kilometer per jam yang maksimum bisa diraih, karena ini simulasi untuk di highway gitu ya. Dan seperti teman-teman lihat tadi, sebenarnya di sini ada pergantian lane. Lane itu apa ya? Jalur. Karena tadi ada 3 jalur, terus dia dari sisi kanan harus berpindah ke sisi kiri. Kemudian di sini dia harus mengikuti rute. Kalau teman-teman lihat di sini ada barrier ya, jadi si mobil ini nggak boleh nabrak sini lah kembangannya. Nah di sini ada jalan lingkar. Kemudian nanti si mobil ini juga akan menghadapi beberapa tantangan ya. Di antaranya pertama adalah passenger pick up. Jadi ceritanya kalau ini seperti taksi gitu, dia disuruh memilih salah satu ini calon penumpang. Jadi sebelumnya di sini ada nomornya gitu, penumpang mana yang harus di pick up, harus diambil. Jadi di sini mereka cuma menggunakan boneka karena terlalu berbahaya ya, karena kadang-kadang si mobil ini juga kalau salah kan bisa nabrak-nabrak. Jadi kalau menggunakan orang beneran kan berbahaya. Dan kemudian ada tugas lain, dia harus berhenti di depan sini. Sebenarnya ada lampu merah, jadi dia harus nunggu lampu merah untuk jadi hijau baru dia boleh jalan. Dan di sini diukur dia berhenti di belakang garis atau enggak, seperti itu. Nah selanjutnya si mobil ini harus mengikuti mobil yang di depan ini. Tergantung dia nanti bisa ke kiri ke kanan, karena di sini ada perempatan, dia bisa ke kiri ke kanan dan dia harus ngikutin. Dan si mobil ini nantinya akan melempar bola ya. Ini sebenarnya buat simulasi kalau misalnya mobil di depannya mendadak berhenti gitu, agar si mobil autonomous mobil ini nggak nabrak mobil di depannya. Mungkin bentar lagi nih, ini mobilnya ini akan ngelempar bola. Nah seperti teman-teman lihat ini, bola pilates ini dulu kalau nggak salah. Nah ini mobil ini nggak boleh nabrak bola ini. Nah ini kalau bolanya udah hilang, dia boleh jalan lagi. Nah seperti itu. Nah ini masih ada kalau nggak salah dua kategori lagi lombanya. Dua tugas lagi. Kita percepat. Oh nggak usah, tinggal sedikit lagi.
Ini di sini di dalamnya ini benar-benar nggak ada orangnya ya. Ini ada yang mobil di belakang ini ngikutin karena dia ada remote controlnya. Kalau eh, si mobil autonomous ini mau kecelakaan gitu, misalnya keluar jalur, di belakang ini pakai remote control, eh, menekan remote-nya supaya mobil ini berhenti jalan. Ini tadi sebelumnya dia harus si mobil ini harus melewati asap, cuman dia karena terlalu cepat, asapnya belum nutupin jalan, dia udah jalan duluan ya. Nah, ini yang terakhir, nanti dia harus parkir. Nah, itu kenapa hampir semua mobil menggunakan kamera belakang, karena di sini semua mobil harus parkir ke belakang. Dan kalau teman-teman lihat di sini sensornya sangat minim ya, cuman menggunakan laser 2 dimensi, dan di dalam sini ada kamera sebenarnya. Kalau mobil-mobil lain mereka menggunakan laser 3 dimensi. Jadi mungkin Hyundai lebih suka ya mobil seperti ini karena seperti kita ketahui sensornya lebih sedikit dan lebih murah kalau dibandingkan dengan laser 3 dimensi. Nah, ini ketika dia parkir, kalau kita lihat tadi di sini ada ini nggak boleh parkir ya dia. Ini untuk disable. Dan di sebelah sana tadi sebenarnya ada sepeda kalau nggak salah. Itu dia juga nggak boleh uh, ngundurin sepeda. Ngundurin itu apa? Nggak boleh nabrak sepeda gitulah. Nah, ini mereka uh, tim ini adalah tim nomor satu yang bisa melakukan tugas-tugasnya dengan bisa dibilang hampir sempurna. Dan pada waktu itu karena kondisi cuaca yang cukup buruk ya, banyak mobil yang nyungsep gitu ya karena hujan. Mungkin banyak sensor yang uh, bukannya tidak bekerja ya, cuman uh, ketika kondisi hujan kan kondisi jalanan berbeda, dan sensornya kan programnya kan tidak diprogram untuk kondisi hujan, dan mungkin mereka para peserta tidak mengantisipasi, jadi banyak yang kecelakaan waktu itu. Nah, di sini uh, saya akan tunjukkan uh, mengenai teknologi-teknologi yang diterapkan. Nah, ini mobil ini sebenarnya punyanya Case ya. Di sini saya tunjukkan kenapa, karena uh, recording itu apa? Rekamannya tentang dalemannya kita bisa lihat dengan jelas ya di sini. Uh, jadi kita bisa lihat di sini kondisi jalanannya seperti apa. Kemudian di sini ini adalah output dari laser 3 dimensi ya, ini sebenarnya dilihat dari atas yang bagian sini ini, bagian mana ini di samping speedometer ini. Dan kita lihat di sini ada semacam speedometer. Di sini nanti bisa menunjukkan ini kalau ada yang merah ada yang biru, ini kecepatan yang ingin diraih dan kecepatan mobil pada saat ini. Dan teman-teman bisa dilihat di sini, ini adalah informasi GPS Global Positioning System, dan di bawahnya ini ada peta ya. Ini namanya kalau kita sebut global map. Jadi ini adalah rute yang harus dilalui oleh si mobil otomatis ini, dan berdasarkan informasi GPS ini dia tahu posisinya ada di mana di global map ini. Dan di GPS ini sebenarnya cuma digunakan untuk mengetahui kondisinya ada di sekitar mana, tapi ketika melakukan driving, ketika melakukan perjalanan, tentu dia menggunakan vision sensor, baik berupa kamera. Kita bisa lihat di sini ada 2 kamera ya di samping cermin ini, dan juga bisa menggunakan laser. Beberapa mobil menggunakan laser 3 dimensi ya, karena datanya cukup bagus, dia bisa melihat depan, belakang, dan 3 dimensi. Dan beberapa mobil hanya menggunakan kamera, 2 kamera, stereo kamera, atau juga cuman menggunakan dengan bantuan laser 2 dimensi.
laser 3 dimensi ini cukup mahal, jadi tidak semua mobil menggunakan laser 3 dimensi ini karena tidak disupport ya oleh Hyundai. Dan kalau kita bisa lanjutkan di sini, seperti teman-teman bisa lihat di sini, steering wheelnya ini bisa gerak-gerak sendiri. Ini dikendalikan oleh sistemnya ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, oh nggak begitu jelas, tapi di sini si mobil kuning ini dia menggunakan laser 3 dimensi Velodyne yang 16 channel kalau nggak salah, yang kecil. Tapi hasilnya cukup bagus seperti teman-teman bisa lihat di sini. Ini dilihat dari atas ya, kondisi lingkungan. Jadi kalau seperti yang saya sebutkan tadi, mobil ini harus mampu mengenali lingkungannya, dan ini salah satu cara untuk mengenali lingkungannya, yaitu dengan menggunakan laser 3 dimensi atau mungkin juga dengan menggunakan kamera di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di lokasi di global map, si mobil kuning ini berada di sekitar sini. Jadi kalau kita bisa lihat ini cukup akurat ya. Ini sedang berbelok dan ini di sini juga berbelok. Jadi mobil ini tahu sekarang ada di lokasinya, ada di sekitar mana. Dan mungkin sekian saja ya yang tentang mobil ini, karena kalau teman-teman tarik, teman-teman bisa cari sendiri di YouTube, atau mungkin juga dari link yang saya berikan tadi, teman-teman bisa lihat lebih lanjut ini, lebih kalau ingin memahami kira-kira seperti apa gitu. Oke, kita lihat sebentar lagi. Ini sebentar lagi dia akan pick up passenger. Kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3. Ini teman-teman bisa lihat yang biru-biru ini adalah orang-orangnya yang terdeteksi. Di video lain teman-teman juga bisa lihat waktu hujan ya. Waktu hujan si mobil kuning ini nggak begitu bagus performanya. Beberapa kali harus berhenti dan hampir nabrak juga. Karena waktu hujan memang kondisinya nggak begitu baik. Mungkin sensornya juga nggak bekerja dengan baik. Jadi banyak masalah di situ ya. Saya akan coba tunjukkan waktu mana, ini masih jauh ya. Kita coba lihat waktu ini masih. Nah, ini akan menuju ke tempat asap ya. Kalau yang pertama tadi kan asapnya belum penuh, dia udah jalan duluan. Nah, kalau yang ini asapnya sudah penuh. Jadi asap ini tujuannya adalah mengacaukan sensor sebenarnya. Karena ketika ada asap, kamera kan nggak bisa lihat di depannya ada apa. Dan laser juga terganggu dengan kondisi asap ini. Jadi ini untuk simulasi ketika ada asap, apa sih yang dilakukan si mobil ini, apa yang diputuskan oleh mobil ini ketika ada asap, kira-kira seperti itu. Dan mungkin setelah ini tugas terakhir parkir ya, sama aja. Jadi teman-teman tadi udah lihat, mungkin sampai di sini aja. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa lihat sendiri nanti seterusnya. Mungkin di sini saya akan tunjukkan gimana mobil kami dulu, karena kami dulu masih tahun pertama ya, jadi belum begitu berpengalaman. Don't forget to stop if you need to brake. Dimatiin aja suaranya. Nah, ini masih pelan-pelan ya ini jalannya, cuman ini dulu udah bisa jalan sendiri ini mobilnya. Seperti kita lihat yang di
belakang sopir ini dia tangannya nggak ada di nggak ada di kemudi ini karena memang sudah bisa jalan sendiri, dan ini jalannya belok. Ini bentar lagi kemudinya ini seperti teman-teman lihat akan belok sendiri. Oh, kita lihat di sini bentar. Pause-nya gimana ini? Oke, nanti sajalah. Itu jadi kami dulu menggunakan dua laptop ya untuk mengendalikan mobil ini, untuk uh, ngambil data dari sensor dan juga untuk mengolahnya. Kalau yang monitor yang satu tadi di kanan ini gede ini, dia untuk kontrol ininya, kontrol pedal, gas, uh, brake itu apa? Dan juga ini sopirnya ini, kendalinya ini. Jadi sebenarnya ada tiga yang dikendalikan, uh, kemudi, gas, dan rem. Jadi intinya sih itu dari uh, apa yang dilihat oleh mobil, baik menggunakan kamera atau laser, kemudian diolah untuk dijadikan uh, kontrol untuk mengontrol uh, kemudi, gas, dan rem. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Ini dia mau pindah jalur, pindah ke kiri dari kanan ke kiri. Nah, kira-kira seperti itu. Ini karena kami dulu masih tahun pertama, masih belum banyak pengalaman, jadi masih belum begitu sewah mobil-mobil lain seperti yang mobil kuning tadi yang punya uh, case, atau mobil E1 yang punyanya Hanyang Dehakyo. Tapi setidaknya mobil kami dulu sudah bisa jalan sendiri walaupun pelan-pelan. Oh, nah, ini saya tunjukkan ini uh, teknologinya, bukan teknologi tapi sensor yang digunakan di kebanyakan autonomous vehicle ya, yang seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. uh, untuk mengetahui kondisi lingkungan, mobil ini biasa menggunakan kamera, bisa 1, 2, 3, 4, 5, tergantung desainernya ya. Tapi yang jelas biasanya menggunakan kamera, dan kemudian yang kedua laser, laser scanner, lidar. Di sini bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu keuntungannya dia bisa melihat secara keseluruhan depan belakang, cuman kelemahannya dia itu datanya terlalu banyak ya, terlalu besar. Kalau diproses cukup cukup memakan waktu itu nantinya. Dan yang lain adalah Global Positioning System (GPS), agar si mobil ini tahu dia ada di mana. Ini berguna untuk mengambil keputusan seperti rute mana yang harus ditempuh untuk menuju ke tempat tujuan. Dan beberapa mobil juga menggunakan radar ya di sini. Sini radar juga bisa diganti dengan lidar. Cuman beda apa ya namanya? Uh, Beda sifat aja ini sih radar sama lidar ini. Kalau radar biasanya jangkauannya lebih jauh ya, cuman kalau lidar ini uh, tergantung tipenya, ada yang cuman 30 meter, ada yang 60 meter, ada yang 120 meter, tergantung tipenya. Dan hmm, beberapa juga menggunakan ultrasonic sensor, ini juga untuk mendeteksi obstacle, halangan, uh, kadang di depan, kadang di belakang. Kalau di belakang biasanya kalau berfungsi kalau untuk parkir gitu. Di belakang ada mobil lain atau mungkin ada tembok gitu, biar uh, tahu ini mobilnya. Dan ya jelas di sini harus ada uh, CPU, harus ada komputer. Dan mungkin yang tidak kalah penting itu sebenarnya adalah catu daya, karena uh,
untuk kebanyakan mobil saat ini catu dayanya masih belum cocok uh, untuk digunakan diberi teknologi, diberi komputer banyak gitu ya. Jadi biasanya menggunakan catu daya tambahan kalau mobil-mobil yang belum kompatibel. Tapi mungkin mobil-mobil baru seperti punyanya Tesla itu mungkin mereka udah mendesain dan baterainya udah beda ya, nggak cuman pakai aki seperti mobil kebanyakan. Dan ini sebenarnya teknologi apa saja sih yang harus diterapkan pada autonomous vehicle ini? Nah, ini sebenarnya yang di list ini sebenarnya adalah untuk driver assistance system, cuman sebenarnya sama saja ya teknologi pada driving assistance system dan teknologi pada robocar ini tentang teknologi mengenali lingkungannya, karena memang bedanya untuk driver assistance system dan robocar ini bedanya cuman kalau robocar menggunakan informasi yang didapat ini untuk mengendalikan mobil itu sendiri. Jadi basic teknologinya sama antara driver assistance system dan robocar, cuman kalau robocar dia bisa mengendalikan mobil berdasarkan apa yang dilihatnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, yang pertama-tama collision warning. Jadi si mobil ini harus mampu melihat di depannya itu ada halangan atau tidak, di depan ada mobil lain yang sedang berhenti atau tidak. Jadi kalau mobil ini sedang jalan, dia nggak boleh nabrak lah gitu. Kasihan orang yang di dalamnya kalau mobil itu nabrakan. Nah, yang lain adalah lane departure warning. Ini adalah si mobil ini harus mampu mengetahui posisinya ada di mana di lane ini, jalur ini. Jadi kalau jalurnya ada beberapa, dia juga harus tahu. Kadang si mobil harus pindah jalur, kadang harus tetap berada di jalur. Jadi dia harus bisa mengetahui kondisi kanan dan kiri batasannya ini, jalurnya agar tidak keluar dari jalur. Kemudian biasanya di jalan itu ada rambu-rambu juga ya yang dicat di jalanan, seperti panah ke depan, panah ke samping, ke kiri, atau panah ke kanan, atau mungkin ada zebra cross. Jadi teknologi yang harus diterapkan adalah untuk mendeteksi rambu-rambu seperti itu. Dan biasanya yang paling visible, yang paling cocok digunakan adalah kamera ya, sensornya. Jadi di sini kita banyak bermain dengan kamera karena lebih natural gitu untuk melihat ada rambu-rambu apa saja, seperti mungkin ini batasan kecepatan atau mungkin warna lampu gitu ya. Jadi kita banyak menggunakan visual, banyak menggunakan kamera. Tapi kalau untuk collision warning atau vehicle recognition ini, kita juga bisa menggunakan laser, karena di situ jaraknya bisa lebih jauh dan biasanya juga lebih prosesnya bisa lebih ringan daripada menggunakan kamera. Karena kalau kita menggunakan laser yang cuman satu scan, 2 dimensi maksud saya, itu jumlah poinnya cuman sekitar 500 poin. Itu kalau diproses jauh lebih cepat daripada memproses gambar yang biasanya 1 megapiksel. Itu datanya jauh lebih besar dan prosesnya lebih memakan waktu kalau kita menggunakan gambar. Nah, tugas lain sepertinya di sini adalah ini adalah orang. Jadi mobil ini kan juga harus mampu mengetahui pejalan kaki itu berbahaya atau tidak di depan si autonomous vehicle ini atau tidak. Jadi dia harus mampu mengetahui ada atau tidak pedestrian ini.
dan sepertinya beberapa, ya itu yang saya sebutkan tadi ya, beberapa hal yang harus diterapkan di sini. Dan di sini setelah ini saya akan membahas mengenai kontribusi saya waktu mengikuti lomba tadi ya, Autonomous Vehicle Competition. Dan tugas saya waktu itu adalah untuk mengetahui di depan mobil kita apakah ada mobil lain. Jadi saya akan membahas mengenai teknologi yang digunakan untuk mendeteksi mobil di depan mobil kita. Oke, ini mohon maaf bahasa Inggris, tapi saya akan jelaskan di bahasa Indonesia ya. Jadi ini kalau dilihat dari judulnya kan real time car detection, deteksi mobil secara real time menggunakan kamera dan laser rangefinder ya. Dan di sini tujuannya apa sih? Tujuannya karena teknologi ini akan diterapkan pada autonomous vehicle, jadi ini harus bisa bekerja secara real time, dalam artian dia harus bisa programnya harus bisa bekerja dengan cepat. Kalau nggak cepat ya nanti bisa nabrak kan mobilnya. Mobilnya di depan ada mobil tapi baru terdeteksi 10 detik kemudian, ya wassalam, udah pasti nabrak kalau mobilnya jalan dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian di sini kita juga berharap teknologi yang kita terapkan, algoritma yang kita kembangkan agar mempunyai high detection rate. Jadi harus mampu mendeteksi dengan akurasi yang cukup tinggi, seperti itu ceritanya. Dan kenapa di sini saya menggunakan kombinasi antara laser dan kamera? Karena waktu itu yang masih hot-hotnya itu kan histogram of oriented gradient dan SVM. Jadi ini murni menggunakan kamera, dan salah satu kelemahannya kalau kita menggunakan kombinasi ini adalah ini terlalu lambat, programnya jadi terlalu lambat karena deteksinya biasanya menggunakan sliding window. Jadi sliding window ini kita ngecek dari pojok atas gitu, biasanya kiri atas, kemudian kita cek di situ ada mobil atau enggak. Kalau nggak ada, atau kita cek di sampingnya lagi, dan kita cek samping sampai kita cek semua bagian dari gambar itu, kita cek semua, baru kita putuskan di situ di mana saja yang ada mobilnya. Dan itu memakan waktu terlalu lama. Dulu saya sempat coba dengan resolusi VGA 640 480, itu cukup lama, lebih dari 1 detik. Jadi seperti kita ketahui, kalau kita terapkan di mobil beneran ya pasti nabrak lah. Kalau kecepatannya 30 km per sekon, 30 km per jam saja, 1 detik udah berapa meter itu, udah nabrak. Dan kelemahannya lagi, kalau kita menggunakan SVM dan HOG ini, dia nggak scale invariant. Jadi kan kalau mobil di apa namanya gambar itu ada yang gambar mobilnya bisa besar bisa kecil tergantung jaraknya. Jadi kita harus mendeteksi mobil itu dalam beberapa skala kalau kita mau mendeteksi mobil hanya menggunakan strategi ini, HOG dan SVM ini. Nah ini motivasinya. Jadi setelah itu ini akan saya jelaskan langkah-langkah apa saja yang dulu saya terapkan ya. Nah di sini jelas, di sini karena saya menggunakan laser dan kamera ya, di sini dia harus terkalibrasi. Terkalibrasi itu dalam artian kita tahu setiap poin atau titik, yang setiap data yang kita dapat dari laser ini di mana sih posisinya di kamera. Dan ini kita harus melakukan proses kalibrasi. Nanti kita bisa lihat lebih jelas gimana proses apa namanya
registrasi antara laser rangefinder dan kamera ini. Dan di sini labeling ini adalah dari poin-poin dari data yang ada di laser ini kita label. Ini artinya objek ya, kandidat-kandidat yang harus kita cek apakah di situ mobil atau bukan. Dan di sini filtering ini sebenarnya nanti cuman karena dari labeling ini outputnya adalah objek-objek ya, kita bisa ukur objeknya besar atau kecil. Jadi untuk objek yang terlalu besar dan objek yang terlalu kecil nanti kita buang, nggak kita proses lagi. Dan untuk objek yang kita proses nanti, karena kita tahu setiap objek dari laser itu di mana saja di kamera, jadi dengan proses registrasi antara kamera dan laser rangefinder kita bisa tahu gambarnya di gambar itu seperti apa. Kalau dari laser ini kan cuma poin-poin aja, cuma titik-titik aja, kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi dari gambar kita kan bisa tahu lebih jelas seperti apa bentuknya, seperti itu. Dan kemudian sama sebenarnya di sini kita juga menggunakan histogram of oriented gradient, nanti akan saya jelaskan. Oh, ini mohon maaf, ini kita nggak menggunakan subfeature selection. Ini saya dulu tidak menyiapkan ini saya copy dari paper saya, jadi mohon maaf. Yang ini nggak kita bahas ya di sini, jadi mohon diabaikan yang ini. Dan selanjutnya kita menggunakan rekognisi, juga menggunakan SVM. Jadi di sini sebenarnya tidak murni SVM dan HOG, tapi di sini kita gabung dengan laser rangefinder agar prosesnya jadi lebih cepat. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau murni hanya menggunakan HOG dan SVM, prosesnya terlalu lama karena dia harus menggunakan sliding window. Nah, yang pertama akan jelaskan mengenai ini registrasi antara laser rangefinder dan ini apa ini? Iklan. Oke. Kita biarkan saja dulu iklannya. Kita lihat yang lain dulu. Ini di sini. Jadi di sini seperti teman-teman lihat, yang di kanan ini adalah sebenarnya ini data dari yang didapat dari laser ya, dari top view ini dilihat dari atas. Dan di sini saya cuman ngetes untuk ke kiri 1 meter dan ke kanan juga hampir 1 meter, karena nantinya kan ini dipakai di mobil. Dan kita juga cuman mengecek beberapa meter di samping kiri dan beberapa meter di samping kanan. Jadi data-data lain di sini tidak nantinya akan kami hiraukan seperti itu. Dan dengan menggunakan proses kalibrasi, teman-teman kalau tertarik bisa membaca paper ini. Dan di sini juga ada kodenya MATLAB, jadi teman-teman bisa download saja programnya. Ini cukup terkenal, mungkin bukan yang terbaik, tapi ini cukup terkenal waktu itu karena ini merupakan, kalau boleh saya bilang, pionirnya, yang pertama-tama dulu yang mempopulerkan teknik ini ya si Qilong ini. Dan karena ini teknologinya cukup lama, mungkin teman-teman bisa mendownload kodenya MATLAB. Cuman mungkin karena MATLAB yang sekarang sudah versi baru, ada beberapa fungsi yang tidak kompatibel ya dengan yang sekarang. Kalau nggak salah dulu saya ingat tentang optimisasinya, jadi teman-teman harus ganti optimisasinya ke versi MATLAB yang sekarang, karena ini masih menggunakan versi MATLAB yang lama. Mana tadi YouTube saya? Nah, ini teman-teman bisa lihat dengan menggunakan teknologi registrasi ini kita bisa tahu ini yang hijau-hijau ini poin yang didapat dari laser, data dari laser. Dan di sini merah-merah ini adalah merepresentasikan ini ada objek gitu dari laser itu. Dan ini besarnya kotak ini
kita apa ya namanya, kita yang kita yang set mau besarnya seberapa. Cuman yang jelas di sini kanan dan kirinya ini berdasarkan kanan dan kiri didapat dari laser. Kalau yang kotak yang di tengah ini, dia kenapa nggak sampai pucuk kanan ini, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya hanya mengecek 1 meter ke kiri dan 1 meter ke kanan. Jadi dulu ini saya juga harusnya saya tampilkan yang full ya, cuman saya udah nggak punya videonya sepertinya, jadi seadanya ya, mohon maaf. Ini cuman 1 meter kiri 1 meter kanan, jadi harap maklum. Cuman teman-teman bisa melihat di sini bahwa uh, poin di laser, data dari laser kita bisa transfer ke kamera ya. Yang poin yang membentuk X ini sebenarnya dia adalah poin di belakang kamera. Ini dulu saya belum filter ini, jadi ini masih tertampil, tapi ini harusnya sudah kita bisa hiraukan karena ini sebenarnya adalah poin di belakang kamera ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini saya ngecek seberapa cocokkah ini antara gambar dan data laser. Sebenarnya cukup cukup kalau saya bilang sih cukup akurat ya ini untuk jarak dekat. Nah, ini dulu gimana saya bisa membagi ini menjadi beberapa objek ini. Kalau teman-teman bisa lihat di sini di bagian data laser ini kan kita bisa lihat ini. Kalau jaraknya jauh ya mereka menjadi objek yang berlainan, dideteksi menjadi objek yang berlainan. Cara yang paling gampang adalah cuman ngecek jarak antara data di, nah karena menggunakan laser 2 dimensi, dia datanya udah teratur setiap apa namanya derajat ya, dari 0 derajat sampai 180 derajat. Jadi di sini teman-teman bisa membandingkan jarak antara untuk lebih gampangnya dari misalnya dari 10 derajat ke 11 derajat jaraknya berapa meter. Kalau jaraknya dekat kita gabungkan jadi satu objek, tapi kalau jaraknya lebih cukup jauh, mungkin kita bisa bilang 20 cm atau 40 cm, ya kita pisah jadi objek yang berlainan. Itu salah satu cara yang paling gampang dan paling cepat. Kalau mau lebih ribet dan lebih bagus, biasanya kita bagi, kita cek untuk semua poin ya. Poin, misalnya kita ambil satu poin, kita cek ke semua poin, ada nggak sih poin yang dekat, ada yang di bawah 10 cm misalnya. Kalau di bawah 10 cm ya kita gabung menjadi satu objek seperti itu misalnya. Jadi kita bisa dapat ini kandidat-kandidat objek ini. Cuman kalau dari laser saja kita kan tidak tahu ini apakah ini mobil atau apakah ini orang, kita tidak tahu. Tapi kalau kita gabung dengan data di kamera, kita uh, bisa tahu lebih, informasinya lebih banyak di kamera. Oh, di sini ada mobil atau di sini ada kaki seperti ini misalnya, contohnya kita bisa tahu seperti itu. Nah, ini. Nah, ini nantinya saya akan menggunakan hasil ini, teknologi ini untuk mendeteksi apakah di situ ada mobil atau bukan, apakah gambarnya ini mobil atau bukan. Dan seperti saya jelaskan sebelumnya, besarnya kotak ini tergantung lebarnya objek yang didapat dari laser ini, poin apa, titik-titik hijau ini. Kita lanjutkan saja ke slide berikutnya. Oh, ini tadi sebenarnya saya sudah jelaskan ya ini. Jadi kalau poinnya dekat, kita jadikan ke dalam satu objek. Kalau jauh, jaraknya jauh, kita jadikan ke objek yang lain. Jadi karena datanya sudah teratur ya ini, setiap apa namanya derajat scanningnya, jadi
kita bisa cek antara misalnya ini 0 derajat ke setengah derajat ke 1 derajat dan seterusnya. Dan teman-teman bisa dilihat di sini jarak antara yang poin terakhir yang pink ini dan poin pertama yang kuning ini kan cukup jauh, jadi mereka harus dipisah ke poin yang lain, ke apa namanya, objek yang lain. Jadi seperti itu. Ini karena jumlah poinnya cukup sedikit, hanya sekitar 500 atau 700 bergantung pada resolusi scanningnya. Jadi proses ini bisa dilakukan cukup cepat seperti itu. Dan kelemahannya apa kalau kita cuma menggunakan jarak antara setiap scanning ini? Nah, kelemahannya adalah teman-teman bisa lihat di sini, karena di sini yang hijau ini dia dekat dengan yang warna apa ya ini? Ya itulah. Itu karena poinnya dengan yang derajat kemiringan berikutnya itu cukup jauh, tapi ada poin lain yang berasal dari apa namanya, derajat yang lain, tapi jaraknya cukup dekat dengan yang hijau ini. Kita nggak bisa lihat apa namanya dengan jelas ya di sini. Cuman menurut pengalaman kami dulu waktu kami tes, karena kondisinya di jalan, dengan strategi ini aja sudah cukup gitu hasilnya, apa, prosesnya cepat dan hasilnya juga cukup baik. Kalau apa, presisi yang lebih bagus diperlukan, kita bisa melakukan proses yang lebih berat lagi. Cuman karena waktu itu fokusnya ke kecepatan, jadi kita menggunakan strategi ini yang sudah cukup cepat dan hasilnya juga cukup bagus. Yang berikutnya adalah seperti saya jelaskan, karena kita tahu setiap objek ini sudah tahu objeknya, jadi kita cuman ngecek lebarnya saja. Kalau lebarnya cukup besar dan tidak terlalu besar, kita proses lagi. Kalau objeknya terlalu kecil, kita buang, kita nggak proses lagi. Seperti yang di sini, karena kecil, kita nggak proses lagi. Tapi kalau yang gede-gede gini kita proses, karena kalau mobil kan biasanya lebarnya sekitar antara 1,5 meter sampai mungkin sekitar hampir 3 meter ya. Jadi antara range itu yang kami yang akan diproses lebih lanjut. Nah, ini untuk region of interest-nya seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita tahu titik paling kanan dan titik paling kiri kalau setelah kita melakukan proses registrasi. Jadi setelah itu kita bisa buat kotak ini, bounding box ini. Dan kelemahannya di sini adalah kalau di mobil itu kan, kalau kita udah pasang di mobil, titik-titiknya ini, titik-titik lasernya ini kan nggak berada pas di tengah-tengah bounding box ini. Jadi kita harus tahu kotak ini harus seberapa sih perbandingannya antara atas dan bawah. Ini saya set dulu 8:2 karena menggunakan apa namanya, pengukuran ya, rata-rata lebarnya berapa, rata-rata tingginya berapa. Jadi kita bisa tahu karena waktu itu lasernya kita pasang kan posisinya tahu berapa senti dari tanah. Jadi kita bisa menggunakan perbandingannya saja, tingginya laser dibanding tingginya mobil yang mau kita deteksi gitu. Nah, berikutnya kan dari proses ini kita sudah mendapat kandidat-kandidat apa namanya, dari gambar, dari bounding box ini kita mau cek, kita dapat kandidat tapi kita nggak tahu apakah ini mobil atau bukan mobil, atau mungkin batu atau apa, kita nggak tahu. Dan
di sini kita akan cek menggunakan HOG ya, HOG dan SVM. Untuk apa itu SVM mungkin teman-teman bisa lihat di video Socha sebelumnya. Alhamdulillah sudah ada yang membahas, jadi teman-teman bisa cari saja penjelasan sebelumnya tentang SVM itu. Dan di sini saya cuma akan jelaskan mengenai histogram of oriented gradient ini. Jadi kan seperti kita ketahui tadi ada hasilnya dari pemilihan menggunakan laser tadi kan, kita dapat bounding box ini, dan ukurannya beda-beda tergantung jaraknya. Seperti kalau mobil ini kan cukup besar, mungkin yang ini di belakang ini sebenarnya ini juga mobil ya, cuman ketutupan sama orang ini. Jadi kita juga nggak bisa ngelihat dari kamera apakah ini mobil apa bukan. Nah, karena ukurannya berbeda-beda, ukuran gambarnya yang masuk itu beda-beda, di sini kita harus kita resize ya, kita resize itu bahasa Indonesianya apa ya? Ukurannya kita samakan ya, n by n-nya n kali n-nya berapa nanti saya akan bahas. Cuman yang jelas di sini apapun inputnya nanti kita akan ukurannya kita rubah ke ukuran yang sama, kemudian dari situ kita kita ambil HOG feature, dan kemudian kita masukkan ke SVM rekognisi apakah itu mobil atau bukan mobil. Kira-kira seperti itu. Nah, ini perkenalan aja tentang histogram of oriented gradient. Jadi sebenarnya intinya tuh cuman dari kalau ada input image, ada gambar, kita rubah ke grayscale, putih abu-abu, hitam putih itulah gampangannya. Dan di situ kita bisa hitung gradient X dan gradient Y, biasanya menggunakan Sobel ya. Dan kita bisa hitung magnitudenya dan orientasinya. Dan di sini sebenarnya kita cuman membagi beberapa orientasi derajatnya, dan setiap magnitudenya kita hitung untuk setiap orientasi ini. Jadi kalau dalam contoh ini kita bagi ke dalam 9 orientasi ya, setiap 20 derajat. Jadi dalam range 1 sampai 20 derajat ini kita hitung magnitudenya. Jadi untuk semua frame, untuk satu frame ini kita gampangannya kita copy yang orientasinya 1 sampai 20 derajat, magnitudenya berapa aja kita copy ke sini, dan nanti di situ kita akan hitung seperti ini, hitung histogramnya berdasarkan setiap orientasi ini. Histogram ini adalah histogram tentang magnitudenya berapa untuk setiap derajat, seperti itu. Jadi kalau kita punya patch itu ini gambarnya ini, atau dari region of interest tadi ini, kita bagi ke dalam beberapa sel. Jadi kalau kita bisa bilang di sini selnya ini terdiri dari 8 kali 8 pixel, dan setiap pixel ini ada magnitudenya ya tadi kalau kita bisa bilang. Dan 9 pins ini kita bisa lihat dari sini ada 9 orientasi. Jadi ini setiap orientasi ini kita hitung total magnitudenya di satu sel ini. Jadi satu sel ini dari satu sel kita bisa ambil histogram 9 pins ya, 9 pins histogram setiap 20 derajat tentang magnitudenya. Dan di sini kita akan gabung dengan menggunakan
beberapa sel menjadi satu blok. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini satu blok misalnya 2x2. Jadi kalau 2x2 di sini kan ada 4 blok ya. Yang pertama 2x2 sini, 2x2 sini, 2x2 yang kiri bawah, dan 2x2 yang kanan bawah. Dan setiap satu blok ini nantinya kan ada satu sel 9 pins. Kalau satu blok 4 kali 9 ya. Dan di situ kita lakukan normalisasi. Normalisasi itu artinya jumlahnya maksimal 1. Dan kita cuman gabung aja ini HOG dari 4 blok ini menjadi satu feature yang cukup besar jumlahnya. Nah, ini kalau diilustrasikan sini dengan menggunakan kombinasi ini, jumlah feature-nya 144 ukurannya. Karena satu sel itu 9 orientasi, dan di sini satu blok ada 4 sel, dan ini satu blok berarti ada 36 ukurannya 36 feature gitu. Kalau total keseluruhan patch ini nanti ukurannya jadi 144. Jadi kalau misalnya ukurannya berbeda, nanti jumlah feature-nya juga berbeda tergantung ukuran berapa yang kita pakai. Nah, untuk SVM sendiri seperti saya sudah terangkan sebelumnya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya oleh yang sudah pernah dibahas di Soca. Di sini saya cuma akan memberikan ilustrasi ya, kalau misalnya kita ini sebenarnya ngecek koin ya di sini. Kalau karena koin itu kita bisa ukur itu adalah ukurannya dan juga beratnya. Kalau kita normalisasi, misalnya ini contohnya, ini contoh mainan aja ya, jangan dianggap serius. Jadi setiap koin itu kan ukurannya beda, beratnya juga beda. Jadi contohnya di sini adalah 10 won, atau kita ambil contoh lain 100 rupiah dan 500 rupiah. Koin 500 rupiah kan ukurannya beda, beratnya juga beda. Jadi karena mungkin yang ukur orangnya beda, mungkin matanya lelah, atau mungkin timbangannya juga udah nggak bagus kan, datanya jadi beda, data pengukurannya. Nah, kalau kita melakukan pengukuran secara banyak antara 100 rupiah dan 500 rupiah atau 1000 rupiah dan yang lain, mungkin kita akan mendapatkan data seperti ini. Dan di sini kita kan pengen tahu membedakan mana yang 100 rupiah, mana yang 500 rupiah, mungkin seperti itu. Jadi intinya sih kita dalam training SVM itu kita akan mendapatkan garis pembatas ini seperti ini, dan kita bisa tahu, oh kalau yang di bawah garis ini adalah 100 rupiah, di atas garis ini adalah 500 rupiah, misalnya seperti itu. Kalau dalam mobil tadi, kita juga bisa tahu di bawah garis ini adalah mobil, di atas garis bukan mobil, misalnya seperti itu. Cuman kalau yang mobil itu tadi kan menggunakan HOG ya, seperti saya jelaskan. Kalau ukurannya 24x24 aja sudah berapa ini, 144 dimensi. Jadi untuk digambar seperti ini sudah tidak memungkinkan untuk manusia memahami secara langsung. Tapi kalau koin ini kan dimensinya lebih kecil, cuma 2 dimensi, jadi kita bisa lihat langsung apanya namanya, separasinya ya. Jadi lebih jelas. Kalau untuk menjelaskan lebih enak sebenarnya yang dimensi rendah seperti ini. Jadi kira-kira SVM itu cuman seperti itu ya, kira-kira SVM. Kalau lebih jelas, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat video ini tentang penjelasan apa itu SVM. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita sudah tahu garis pembatasnya ini, hyperplane ini, kita bisa tahu kita punya data baru, apakah dia di bawah atau di atas garis ini. Jadi kita tahu apakah itu mobil atau bukan mobil berdasarkan garis yang kita dapatkan dari SVM. Nah, kira-kira seperti itu.
Nah, ini dulu saya juga uh, mengimplementasikan tracking ya, karena uh, untuk beberapa kasus di jalanan itu karena saya menggunakan laser, kadang-kadang uh, apa namanya, lasernya bukannya nggak bekerja ya, cuman datanya itu kadang dapat, kadang enggak, dan kalau jalannya naik turun gitu juga kadang uh, mobilnya yang di depannya itu nggak terdeteksi lagi oleh laser. Jadi di sini saya menggunakan tracking, dan saya menggunakan tracking yang dulu paling simple, min shift tracking. Ini sebenarnya ada di OpenCV, teman-teman bisa langsung menggunakan fungsi yang ada di sana. Cuman di sini akan saya perkenalkan apa sih sebenarnya teknologi min shift tracking itu. Jadi kalau secara gampang sih, sebenarnya kita bikin model dulu. Jadi kita punya patch ini, kita punya kotak ini adalah mobil yang kita mau track misalnya. Nah, pertama-tama kita hitung histogramnya dari dari mobil ini. Nah, ini contoh histogramnya ya, ini bukan contoh sebenarnya. Jadi mohon maaf, ini cuma buat ilustrasi saja. Dari uh, area ini uh, kita hitung histogramnya, dan uh, kita normalisasi maksimal 1. Ini nantinya kita bisa anggap seperti probability gitu. Jadi kalau di sini banyak merahnya, pasti di sini kan uh, yang bagian merah kan tinggi. Atau kalau grayscale ya, kalau banyak putihnya yang 255 di sini kan nanti pasti bakal tinggi seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini banyak putihnya, nanti kita ngetes di tempat lain banyak putihnya, probability-nya kan berarti tinggi karena di sini 255 itu tinggi. Nah, ini uh, ketika kita mengetes suatu gambar misalnya, ini juga bukan uh, kombinasi yang sebenarnya ya, karena ini dulu kerjaan 2 tahun yang lalu, jadi saya juga sudah bingung mau nyari di mana datanya. Ini yang saya dapat kedua gambar ini, jadi ya mohon maaf, ini bukan bukan pasangan yang tepat sebenarnya, tapi cukup representatif karena objeknya masih sama dan lingkungannya juga masih sama. Jadi untuk setiap uh, gambar yang mau dites ya, ini dirubah ini setiap pixel di sini dengan uh, apa namanya, nilai pada histogram. Jadi kalau misalnya hitam di sini ya, jalan aspal ini hitam, kalau di grayscale kan mungkin sekitar 10 atau sampai 20 gitu. Jadi kita cek yang histogram tadi yang 10 misalnya, di 10 ini histogramnya nilainya berapa. Kalau misalnya nilainya uh, tinggi, misalnya nilainya 0,8, ya kita ganti poin ini jadi 0,8, data di sini jadi 0,8 seperti itu. Nah, ini contoh hasilnya ya. Yang putih ini berarti nilainya tinggi, yang gelap, yang hitam tuh nilainya rendah. Jadi seperti kita lihat di sini, karena kita melakukan istilahnya training ya dengan uh, menggunakan ini mobil ini. Jadi yang bagian mobil ini karena ini warnanya sebenarnya ini merah marun gitu ya. Yang warna merah marun ini uh, karena yang jumlah histogramnya tinggi, kalau kita uh, ganti ke sini tadi warna merah ini ganti dengan uh, nilai histogramnya, kan nilainya di sini juga tinggi. Jadi kita bisa lihat mana-mana yang nilai yang tinggi. Jadi kita bisa di sini yang bagian mobil ini nilainya tinggi, dan bagian di sini juga nilainya tinggi yang pohon-pohon di atas ini, karena mungkin warnanya cukup mirip ya dengan uh, warna mobil ini. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan posisi mobil ini di frame berikutnya adalah dari sini, maksudnya dari back projection ini kita menggunakan min shift. Jadi min shift itu intinya kalau ada poin-poin gitu ya, kita tahu ini yang pink ini posisi sebelumnya, dan kita mau tahu posisinya sekarang. Jadi kita cuman mengecek apa namanya window gitu ya, dalam radius tertentu kita cek
kita hitung center of gravity-nya, dan nantinya center of gravity ini kita pakai untuk mengupdate posisi lingkaran ini. Jadi kalau pertama lingkarannya ada di sini, nanti pindah ke sini berdasarkan center of gravity-nya. Kemudian dari sini kita cek lagi sebesar lingkaran ini, kita hitung lagi center of gravity-nya di mana. Jadi nanti di sini setelah iterasinya cukup banyak, nanti poin ini akan konvergen, dalam artian dia tidak akan pindah-pindah lagi. Nah, ini kalau mau ngitung center of gravity itu gimana? Ini teman-teman bisa pakai Moment ya. Teman-teman bisa cek aja ini di Wikipedia untuk lebih jelasnya. Cara menghitungnya seperti ini gampangannya. Ini data image-nya ini ya, dan S dan Y ini posisinya, dan ini karena gambarnya ini tadi adalah probability 0 sampai 1, jadi di sini nilainya 0 sampai 1, kira-kira seperti itu. Oh, ini udah 1 jam lebih ya, jadi kita percepat saja. Ini teman-teman bisa lihat nanti videonya mungkin. Oh, oke, masih iklan. Oke, jadi ini mungkin teman-teman bisa amati sendiri ya hasilnya. Dulu ini adalah data dari laser, dan ini gambarnya, dan di sini ada ininya back projectionnya. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Saya lanjutkan dulu. Jadi untuk eksperimen dulu saya menggunakan komputer ini 2,66 GHz dan RAM-nya 3 GB. Dulu lasernya menggunakan SIG LMS 511, maksimum distanya 80 meter, dan dulu ukuran gambarnya sekitar 1 megapiksel ya. Dan ini dulu cuman saya tes menggunakan 180 data, 190 gambar, dan kecepatan mobilnya sekitar 40 km per jam ya. Ini lingkungannya teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat dari video sih sebenarnya untuk lebih jelasnya. Dan ini seperti saya kemukakan tadi, ukuran patch-nya seberapa. Jadi di sini kita tes ya. Kita coba satu-satu sebenarnya. Dari 40 kali 40 sampai 128 kali 128, dan kita menemukan bahwa sekitar 56 dan 64 kali 64 ini hasilnya yang paling baik di sini ya. Jadi kita menggunakan yang ini 64 kali 64 ini, atau 56 kali 56, karena kalau dilihat dari kecepatannya kan yang 56 kali 56 lebih cepat gitu ya. Dan untuk processing speed ini seperti teman-teman bisa lihat di sini, secara total di sini hampir memakan waktu sekitar 20 milisecond ya. Kalau kita rubah ke frame per second, ini hampir 50 frame per second, jadi cukup banyak secara rata-rata. Ini kalau maksimum ini adalah 57 milisecond, atau masih sekitar juga 20 frame per second, jadi masih cukup cepat juga ya. Ini kenapa ada yang cepat ada yang lambat, karena di sini kan tadi kecepatannya kan tergantung berapa jumlah kandidat yang harus kita proses, berapa banyak objek yang harus kita proses. Jadi semakin banyak objek yang kita proses, tentunya akan semakin lama ya prosesnya. Oh, hello. Morning. What time is this? Oh, I'm giving lecture. Wait. Yeah. Oh, for my community. Nah, yang kita lanjutkan ya. Ini ada teman. Ini masih pagi padahal. Kaget juga saya, ini jam berapa ya? Saya belum mandi nih.
Nah, ini dulu hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini uh, clusteringnya dan kandidatnya ini, karena yang gede-gede kita buang, dan setelah validasi kita bisa lihat di sini uh, apa namanya hasilnya. Yang hijau-hijau ini artinya ini mobil, yang bukan hijau ini artinya mungkin bukan mobil, mungkin pohon atau yang lainnya. Nah, ini videonya tadi mungkin teman-teman bisa lihat yang di link YouTube tadi ya. Yang hijau itu hasil deteksi dan yang biru ini hasil trackingnya. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang merah ini berarti dia bukan mobil. Nah, ini secara apa namanya, kita simpulkan saja ya, bukan simpulkan tapi summary-nya. Di sini tadi saya sudah jelaskan mengenai metodologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi mobil ya, yang bisa jalan secara real time. Dan berdasarkan eksperimen tadi kan saya sudah jelaskan, kecepatan maksimumnya bisa sampai hampir 50 frame per second, jadi cukup cepat ya. Dan ini bisa diterapkan di apa namanya autonomous vehicle. Dan juga karena kita menggunakan resize tadi, apa namanya, metode ini juga scale invariant ya, tidak tergantung pada skala. Jadi karena kita tahu dari laser regionnya, kita bisa resize ke ukuran yang sama. Jadi di sini bisa lebih bagus, lebih cepat daripada kalau menggunakan sliding window, karena seperti saya jelaskan di awal, kalau sliding window dia harus makan waktu lebih dari 1 second untuk satu gambar aja. Nah, kira-kira sekian saja ya, ini udah lebih dari 1 jam. Dan kalau ada pertanyaan silahkan kirimkan pertanyaan di komentar, nanti saya akan jawab berdasarkan apa yang saya ketahui. Kalau saya tidak tahu, akan saya coba carikan jawabannya. Sekian saja dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.